Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduka wa nashkuruka ya Allah ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Para jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah karena seluruh nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir, alhamdulillah, kita semuanya diberikan oleh Allah nikmat yang berupa kesehatan yang sempurna. Marilah kita layangkan sejenak pikiran kita ke rumah sakit ribuan orang terserang berbagai macam penyakit. Ada liver, ada darah tinggi, darah rendah, mati separuh, mati seperempat. Kita yang diberikan oleh Allah kesehatan yang sempurna sehingga bisa merayakan hari raya Idul Adha. Karena itu wajib kita mensyukurinya. Nikmat batin, alhamdulillah, kita semuanya diberikan oleh Allah nikmat yang berupa iman dan Islam. Karena itu dengan nikmat-nikmat tersebut kita bergunakan untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita berada di hari-harinya seorang nabi yang istimewa, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Nabi yang namanya selalu diiringkan mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tahiyat kita yang selalu mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim
wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dan kalau kita baca di dalam Al-Quran yang isinya 30 juz itu, ternyata ada 2 nabi yang mendapatkan sebutan uswatun hasanah, yaitu Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim. Nabi yang disebut oleh Allah imamah, pemimpin. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, qala inni ja'iluka linnasi imamah. Nabi yang syariatnya banyak menjadi syariat umat Nabi Muhammad, seperti khitan, ibadah haji, dan korban. Dan pada pagi hari ini kita peringati sebagai hari raya Idul Kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah kita tahu begitu besar perhatian Allah terhadap Nabi Ibrahim, begitu besar penghormatan Allah terhadap Nabi Ibrahim, maka kita sebagai umat Islam, kita jadikan Nabi Ibrahim itu sebagai idola, sebagai contoh. Kita contoh ketulusannya, kita contoh kesabarannya, dan kita harus mencari sebabnya. Kenapa Nabi Ibrahim itu mencapai tingkatan yang begitu tinggi? Jawaban dari semuanya itu adalah karena Nabi Ibrahim menjadikan semua hidupnya hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 162, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah, hanya untuk mencari ridhomu ya Allah. Namun kesalahan generasi yang hidup di zaman kita ini, sehingga tidak seperti Nabi Ibrahim, karena mereka memiliki kesalahan pengertian dasar yang mereka miliki. Mereka menganggap ibadah itu cuma sholat, zakat, puasa, haji yang bersifat ritual, sedangkan aspek kehidupan yang lainnya bukan ibadah. Kalau ini yang terjadi, maka akan berakibat fatal. Sebagai contoh, seorang guru melamar mengajar berniat bekerja. Orang tua tidak kontrol dengan anaknya karena merasa bukan ibadah. Polisi mengatur lalu lintas ditinggal karena merasa bukan ibadah. Pedagang berani menipu, mengurangi takaran karena nyambut gawe merasa bukan ibadah. Karena itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjadikan semua hidup kita ini bernilai ibadah, maka mulailah segala sesuatu itu dengan membaca bismillah dan niati segala urusan itu untuk melaksanakan perintah Allah. Maka kalau kita sebagai seorang guru, baca bismillah dan niati mengajar itu untuk mengamalkan ilmu. Kalau kita sebagai seorang pedagang, baca bismillah dan niati bekerja itu untuk beramal, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini yang kita lakukan, maka kita akan menjadi Ibrahim masa kini. Kita akan menjadi orang-orang yang rebani segalanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa Nabi Ibrahim itu begitu dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah, sampai-sampai mendapatkan gelar imamah, pemimpin. Karena Nabi Ibrahim itu begitu tulus, begitu ikhlas di dalam menjalankan perintah Allah. Begitu sulitnya, begitu beratnya, tetap saja perintah itu dilaksanakan karena untuk melaksanakan perintah Allah. Seperti halnya berkorban. Sehingga berkat kesabaran dan ketulusan Nabi Ibrahim, maka
kota Mekah menjadi subur, rakyatnya itu hidup makmur. Tetapi kenapa di Indonesia yang dulu terkenal dengan tanahnya subur, rakyatnya hidup makmur, dewasa ini beberapa tahun lamanya negara kita mengalami berbagai macam masalah, mulai dari masalah ekonomi yang masih terpuruk, suhu politik yang masih memanas, musibah silih berganti, bencana bertubi-tubi, korupsi ada di mana-mana, pembunuhan ada di mana-mana, kerusuhan ada di mana-mana. Ini banyak orang yang bertanya, apa ini? Apakah ini ujian? Bala'um minallah, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya itu cuma satu, apakah itu musibah, apa itu bencana, apa itu azab atau siksa, tujuannya itu adalah tadkiro, peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar manusianya itu kembali kepada jalan yang benar. Itu jawaban dari Al-Quran. Tetapi kalau menurut profesor ini, profesor itu jawabannya tidak sama. Tetapi begitu Al-Quran mengatakan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Terjadi berbagai macam bencana, musibah, krisis di darat, di laut. Itu kalau menurut Al-Quran bima kasabat aydin nas, itu karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Karena itu kita nggak usah menyalahkan orang lain, kita nggak usah memfitnah orang lain, kita nggak usah memojokkan orang lain. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Barangkali kita sebagai umat Islam sudah menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis yang pada pagi hari ini yang patut kita renungkan bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalau orang itu sudah melakukan 5 hal, maka Allah akan memberikan 5 hal. Yang pertama, kalau manusia itu sudah senang bohong, di mana-mana dusta, sehingga dusta menjadi budaya. Istri berdusta kepada suami, suami berdusta kepada istri, anak berdusta kepada orang tua berdusta kepada anaknya, murid berdusta kepada guru, guru pun ada yang mentoloh berdusta kepada muridnya. Rakyat berdusta kepada pemerintah, pemerintah pun berdusta kepada rakyatnya. Kalau dusta ini menjadi budaya, alqallah fi qulubihimur ru'bah, Allah akan memberikan perasaan tidak tenang di hati manusia, resah, gelisah, dan ditandai banyaknya angka orang bunuh diri, banyaknya angka orang gila, banyaknya angka orang stres karena mereka bingung. Yang kedua, kalau perzinaan itu sudah tersebar di mana-mana, bukan hanya di lokalisasi WTS saja, sampai ada di kantor-kantor, di rumah-rumah, di tempat-tempat rekreasi, di hotel-hotel, di mana-mana terjadi perzinaan, maka kata Rasulullah SAW, orang itu akan diberikan oleh Allah kematian-kematian mendadak, kematian-kematian yang tragis, termasuk mati ketika melakukan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik.